Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Sinden Pengabdi Setan. Bab ketiga, penyesalan di ujung harap. Buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Angin berhembus dengan kencang pada malam itu. Secepat mungkin aku kembali ke desa Gendis untuk memastikan kondisi di sana. Suasana terlalu tenang di sana, sepertinya warga sudah mulai beristirahat. Hanya satu tempat yang terlihat masih ada aktivitas saat itu, balai desa. Mungkin warga dan keluarga jenazah masih berjaga di sana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Beruntung, Mas Jatmiko masih bisa kami temui di sana. Kami segera mengistirahatkan Pak Pram, ayahnya Gendis, di balai desa, agar segera mendapatkan perawatan dari mereka yang masih berada di sana. Pak Pram, apa yang terjadi? Tanya Jatmiko yang masih setengah menahan ngantuknya. Nanti akan saya ceritakan. Yang terpenting, di mana Mbah Jurib? Aku bertanya pada Mas Jatmiko. Mas Jatmiko melihat ke arah sekitar. Ia menatap ke sebuah tikar yang sudah kosong dengan bekas seorang yang menidurinya. Tadi Mbah Jurib di sini, ucap Jatmiko dengan wajah yang kebingungan. Kita cari, Nan. Dia pasti merencanakan sesuatu, ucap Cahyo padaku. Jatmiko terlihat bingung melihat kepanikan kami. Kami pun menceritakan tentang kejadian semalam saat Mbah Jurib menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu dan mencoba membunuh ayah Gendis untuk membuktikan kesetiaannya. Maksudnya, sinden yang mengutuk desa ini bukan hanya Nyai Lindri? Tanya Jatmiko, karena dia benar-benar masih bingung. Benar, Mas. Kejadian Nyai Lindri itu berhubungan dengan sejarah kelam di desa ini. Sekarang yang terpenting, kita mencari Mbah Jurib dulu, sebelum ia mencelakai warga desa. Balasku kepada Mas Jatmiko. Kami dan beberapa warga yang lain masih berjaga, mengecek setiap rumah desa. Namun keberadaan Mbah Jurib tidak ditemukan. Yang kami bisa saat ini hanyalah meminta warga untuk menutup pintu rapat-rapat dan memberi informasi bila melihat kemunculan Mbah Jurib. Aku melihat waktu saat ini menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun memilih untuk istirahat di balai desa sambil berjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gendis pun menemani ayahnya yang juga sedang dirawat di balai desa. Pagi datang, warga sudah disibukkan dengan pemakaman jenazah korban kutukan sinden kemarin. Aku mencari informasi, apakah ada petunjuk mengenai keberadaan Mbah Jurib. Namun tidak ada satu warga pun yang melihatnya. Apa mungkin yang diincar oleh Mbah Jurib tidak ada di desa ini, Nan? Ucap Cahyo sambil berpikir. Ada benarnya juga ucapan Cahyo. Bisa jadi Mbah Jurib merencanakan hal lain. Mas Jatmiko, kira-kira apa ada orang lain yang diincar sinden itu selain warga desa? Aku bertanya pada Mas Jatmiko. Jatmiko pun berpikir sebentar. Ia sepertinya teringat akan sesuatu. Pak Baskoro, ia melarikan diri dari desa saat dukun-dukunnya gagal menahan kutukan Nyai Lindri. Mas Jatmiko tahu Pak Baskoro di mana? Jatmiko pun menggeleng. Tidak tahu, Mas Danan. Lagi pula, biarin saja kalau orang seperti Baskoro itu mendapat ganjarannya, ucap Jatmiko dengan wajah yang kesal. Gak begitu, Thomas. Sejahat apapun Baskoro, dia tetap manusia loh, ucap Cahyo pada Jatmiko. Dia, Mas Cahyo. Dia itu penyebab ini semua, Mas.
Seandainya ia tidak memperlakukan Nyai Lindri dengan seperti itu, kutukan ini tidak akan bangkit. Wajah Jatmiko terlihat geram. Kalau Baskoro mati, lalu apa? Apa kutukan ini selesai? Lalu apa yang terjadi dengan roh Baskoro yang tidak tenang? Bagaimana kalau anggota keluarganya menuntut Mas dengan ilmu hitam? Ucap Cahyo yang mulai kesal dengan jawaban Jatmiko. Aku mengerti kekesalan Jatmiko dan menahan emosi Cahyo. Walaupun sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Cahyo. Mas Jatmiko, kalau sampai Pak Baskoro mati di tangan setan itu, artinya setan itu tenang. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Percayalah, hukuman dari Yang Maha Kuasa lebih bijak daripada apapun. Ucapku pada Jatmiko. Jatmiko masih terlihat kesal, namun sepertinya ia menerima pendapatku. Kemungkinan dia ada di desa sebelah, Mas Danan. Desa tempat Sanggar Ki Joyo Talun berada. Dia pasti meminta pertolongan dari dukun-dukun yang pernah bekerja sama dengan Ki Joyo Talun itu. Ucap Jatmiko yang akhirnya jujur. Cahyo pun segera berdiri, mengemasi barang-barangnya. Mas Jatmiko, tolong gambarkan kami ke arah desa itu. Saya antar saja, Mas Cahyo. Saya ambil motor dulu ya. Balas Mas Jatmiko pada Cahyo. Kami menitipkan Pak Pram dan Gendis kepada warga desa yang ada di sana dan menghampiri desa tempat padepokan Ki Joyo Talun berada. Desa Tarujaya. Sebuah gapura yang cukup besar menyambut kami bertiga saat memasuki desa tujuan kami. Sebuah desa yang cukup ramai bila dibandingkan desa Jatmiko tadi. Sebuah bangunan joglo yang besar terlihat dengan jelas di tengah desa. Bangunan itu terlihat begitu mencolok dengan ukurannya yang paling besar di antara bangunan yang lain. Sayangnya tempat itu terlihat begitu sepi. Apa itu padepokan Ki Joyo Talun? Aku bertanya pada Jatmiko. Iya, Mas. Dia dalang terpandang di tempat ini. Entah setelah kepergiannya siapa yang akan meneruskan padepokannya itu. Ucap Jatmiko padaku. Kami pun berjalan menuju tempat itu sambil sesekali menyapa warga desa yang berlalu lalang. Masih banyak bendera merah berkibar di beberapa sudut jalan, menandakan baru saja ada yang meninggal di desa itu. Yang menyedihkan sepertinya korbannya cukup banyak. Total ada berapa orang yang meninggal, Mas Jatmiko? Ada 12 orang yang meninggal dalam satu malam, Mas. Mereka para anggota pementasan Ki Joyo Talun. Apa ada yang selamat? Ada, Mas Danan. Nanti kita akan bertemu mereka di padepokan. Balas Jatmiko padaku. Kami memasuki halaman rumah joglo yang besar dengan ukiran-ukiran kayu mewah menghiasi bangunannya. Cahyo terhenti tepat di saat akan memasuki halaman, seolah menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang besar bersembunyi di rumah ini, ucap Cahyo. Aku juga menyadarinya. Ada mata yang mengelilingi bangunan ini. Mungkin saja orang-orang pintar dari kelompok Ki Joyo Talun benar-benar bisa melindungi tempat ini. Tidak hanya itu, aku pun melihat sisa-sisa serangan yang residunya itu masih terlihat dengan jelas di sekitar halaman. Kula nuwun, permisi. Kula nuwun. Aku mencoba sesopan mungkin memasuki tempat ini, berharap ada yang keluar dan menemui kami. Permisi. Ucapku memanggil dengan cukup keras, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Apa tidak ada orang di dalam ya? Mungkin sebaiknya kita tanyakan ke kepala desa saja, Mas. Enggak, Mas Jatmiko. Di dalam banyak orang. Mereka sedang mengamati kita, jawab Cahyo. Sepertinya Jatmiko bingung dengan jawaban Cahyo. Tapi aku pun menyadari ada beberapa orang yang mengintip dari balik jendela. Merasa perlu melakukan sesuatu, Jatmiko pun maju menghampiriku dan ikut mengetuk pintu dengan keras. Pak Baskoro, Pak, Bapak di sini kan, Pak? Tolong keluar sebentar. Ada yang harus kita bahas, Pak, teriak Jatmiko. Tetap saja,
Tidak ada yang menjawab panggilan Jatmiko. Sebaliknya, aku mulai merasa hal aneh saat itu. Aku merasakan ada sesuatu yang mengelilingi kami, namun kami tidak melihat ada makhluk lain di sekitar kami. Aku dan Cahyo mulai waspada, sampai akhirnya tiba-tiba Jatmiko berteriak dengan menunjuk ke arah langit-langit tepat di atas kami. Ular! Ular, Mas! Ular itu! Ucap Jatmiko yang mulai ketakutan. Seekor ular besar melintas di atas langit-langit rumah dengan kepalanya yang seolah sudah bersiap menerjang ke arah kami. Jelas kami tahu, ular ini bukan ular biasa. Seseorang yang mengirimkannya ke tempat ini seperti bertujuan untuk membantu atau menghalangi mereka yang di dalam untuk meninggalkan tempat ini. Tak menunggu lama, Cahyo membacakan sebuah mantra yang selalu membuat aku sebel. Ia mengibas-ngibaskan sarungnya sambil mengucapkan mantra itu. Mas Jatmiko, mending kita jauh-jauh yuk. Ucapku pada Jatmiko. Memangnya kenapa, Mas Danan? Udah percaya saja, itu ajian andalan Cahyo buat ngelawan makhluk seperti itu. Ucapku sambil mencari sesuatu dari tasku. Ajian itu tidak memiliki kekuatan perusak, namun lebih efisien untuk situasi saat ini. Wah, Mas, bau apa ini? Ucap Jatmiko yang wajahnya sudah berubah menahan bau dari ajian Cahyo. Aku tertawa sambil menutup hidungku. Itu ajian andalan Cahyo, Mas. Cocok buat ngusir hewan buas. Baunya berubah-ubah. Cocok banget kan sama yang bacain mantranya? Jelasku sambil meledek Cahyo. Ini namanya ajian pesona kayangan. Cuma yang suci dan berhati baik saja yang bisa tahan dengan ajian ini. Pesona kayangan dasmu. Kalau kayangan baunya begini, aku tidak nungguin, di depan saja wes. Tapi memang, ajian ini selalu ampuh untuk mengusir hewan buas, terutama kiriman seseorang. Tanpa adanya konfirmasi, si pengirim hewan itu tidak mengambil tindakan yang membahayakan kami. Tak butuh waktu lama, ular itu pun pergi melalui langit-langit bangunan joglo ini hingga menghilang dari pandangan kami. Tuh lihat, ampuh kan? Kamu juga harus belajar ini, Nan. Gak usah, Jul. Kamu saja. Saat mengetahui ular itu tidak ada lagi di sekitar rumah, tiba-tiba suara kunci pintu kayu terdengar. Ceklek! Dan seorang keluar menemui kamu. Mas Jatmiko. Seorang pemuda muncul dengan membukakan pintu. Iya, Mas Sena. Kami mencari Pak Baskoro. Kemungkinan ada seseorang yang berniat mencelakai dia. Bajurip ya? Balas seorang yang ternyata bernama Mas Sena itu. Aku dan Cahyo saling berpandangan. Ia sudah tahu tentang Bajurip. Kami berkesimpulan serangan semalam adalah perbuatan Bajurip yang kesini terlebih dahulu saat kami masih melawan sosok sinden setan itu. Mas Sena menoleh kepada kami dan Mas Jatmiko segera menjelaskan maksud keberadaan kami ke tempat ini. Benar, Pak Baskoro ada di sini. Mari kita masuk dulu. Ucap Mas Sena pada kami. Kami pun segera masuk ke dalam pendopo joglo besar itu. Isi bangunannya tertata dengan rapi oleh berbagai instrumen gamelan dan peti-peti yang digunakan untuk menyimpan wayang. Dinding-dindingnya pun tidak luput dari hiasan yang terbuat dari kulit hewan. Aroma kemenyan tercium dari berbagai sudut tempat ini. Kami memang sudah tahu, sedang ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di rumah ini. Mas Sena mengantarkan kami ke ruangan yang cukup besar di sana. Ada 2 orang dengan pakaian menyerupai dukun, dan seorang pria berpakaian rapi dengan wajah yang cemas. Aku menduga dia adalah Pak Baskoro. Mau apa kalian kemari? Ucapnya tanpa ada sikap ramah sama sekali. Mohon maaf, Pak. Kami kesini untuk membantu Pak Baskoro. Bajurip yang sudah menjadi pengikut setan sinden itu pasti mengincar Pak Baskoro, Pak. Kalian tidak usah ikut campur. Kedua dukun ini bisa dengan mudah mengalahkan suruhan sinden itu. Ucap Pak Baskoro. Bukannya menjawab, Cahyo malah berkeliling ke kedua dukun itu
dan mengintip tungku yang mereka gunakan untuk membakar kemenyan. Yang satu pegangannya kucing hutan. Yang satunya lumayan, pegangannya gagak siluman. Tapi jelas nggak mungkin ngalahin baju rib. Apalagi sinden itu. Hah, wes Nan, kita tinggal saja. Kita tonton saja, ucap Cahyo sambil meledek kedua dukun yang mencoba melindungi Baskoro. Jatmiko terlihat heran dengan tingkah Cahyo. Padahal sebelumnya ia tahu bahwa Cahyo yang bersikeras ingin membantu Pak Baskoro. Kurang ajar, kalian meremehkan mereka, teriak Pak Baskoro. Dia tidak terima. Bapak yang tidak sadar, kedua dukun itu sudah setengah mati gara-gara serangan semalam. Kalau cuma mengandalkan mereka, mending saya bantu warga nyiapin keranda jenazah lagi saja, ucap Cahyo dengan santainya. Bocah sombong. Apa pegangan kamu sampai berani meremehkan mereka? Tantang Pak Baskoro pada Cahyo. Tangan Cahyo mengangkat satu jarinya ke arah atas. Gusti Allah, Cahyo menjawab seperti itu. Kami pun pergi meninggalkan mereka yang terus sibuk melakukan ritualnya. Mas Sena terus menemani kami. Sepertinya ia juga memiliki sesuatu untuk diceritakan. Ternyata Mas Sena lah yang seharusnya secara resmi mewarisi padepokan ini. Namun karena pengalamannya masih kurang dan masih dalam masa bergabung, segala sesuatunya masih dipegang oleh sisa anggota wayang Ki Joyo Talun. Terus mas-masnya gimana setelah ini? Tanya Mas Sena. Begini Mas Sena, kita izin bermalam di sini Mas. Nanti malam pasti ada serangan lagi. Kita baru turun tangan ketika kedua dukun itu sudah tidak berdaya. Tapi kalau bisa jangan sampai kedua dukun itu mati Mas, pinta Mas Sena padaku. Dia bercerita kedua dukun itu sebenarnya adalah gambuh yang memang bertugas menjaga pemain yang kadang sering mendapat gangguan. Walau seperti itu, pengalamannya masih di atas orang pintar pada umumnya. Pak Baskoro lah yang memaksa mereka untuk menjadi pelindungnya. Mereka sudah seperti saudara saya sendiri Mas, sama seperti anggota yang lain, ucap Mas Sena. Tenang Mas Sena, kami mengerti. Akan kami jalankan amanah Mas Sena, balas Cahyo. Kami menunggu di ruang yang berbeda dengan Pak Baskoro. Mas Sena juga menyambut kami dengan baik, walaupun kami tidak saling kenal sebelumnya. Mas Sena nggak curiga sama mereka? Jarang-jarang ada orang asing yang disambut dengan baik seperti ini di padepokan ini, Jatmiko bertanya. Saya ingat sama motor Vespa itu Mas, ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Apa Mas Sena pernah bertemu dengan Cahyo sebelumnya? Waktu saya kecil, saya pernah dianterin naik motor Vespa itu waktu di Desa Kandimaya. Desa Kandimaya adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Cahyo waktu kecil. Dulu desa itu adalah desa penghasil dalang dan pemain wayang pada zamannya. Aku ingat, dulu waktu aku kecil, Pak Lek pamer kepadaku saat menaiki Vespa itu. Namun lambat laun, aku diberitahu bahwa Vespa itu adalah milik kepala desa yang dipinjam. Sampai akhirnya Vespa itu diberikan kepada Pak Lek karena sudah sangat membantu desa itu. Mas Sena pernah ke Desa Kandimaya? Aku bertanya, yang mulai tertarik dengan ceritanya. Iya Mas, saya nggak mungkin lupa motor Vespa punya kepala Desa Kandimaya dengan nomor antik itu Mas. Dulu Bapak belajar wayang sebentar di sana sebelum berkeliling dan membangun padepokan sendiri di sini. Jelas Mas Sena. Aku segera mengacak-acak rambut Cahyo. Jul, ternyata ada gunanya juga kamu ngerawat si Mbah itu. Wes tak bilangin Nan, benda ini milik orang hebat, pasti punya pengalaman hebat, jawabnya sambil mengunyah kacang yang disajikan oleh Mas Sena. Dari ucapannya aku tahu bahwa itu adalah ungkapan kekagumannya pada Pak Lek.
Hari itu kami habiskan dengan saling bercerita tentang cerita wayang yang ia pelajari dari desa Kandimaya, hingga beberapa adaptasi wayang yang membawa anaknya Ki Joyo Talun menjadi dalang yang dipandang. Sayangnya ketenarannya membuatnya menjadi gelap mata. Ia memperistri beberapa sinden hingga mengincar istri sahabatnya Pak Baskoro. Nafsu Ki Joyo Talun bertemu dengan keinginan Baskoro untuk memperistri salah satu seorang penari di sanggar Ki Joyo Talun, sehingga mereka merencanakan siasat untuk memenuhi nafsunya. Baskoro menuduh Nyai Lindri berselingkuh dengan Ki Joyo Talun dan mengusirnya dari rumah agar ia bisa memperistri penari itu dengan bantuan Ki Joyo Talun. Masena melihat kejadian saat ayahnya berusaha mengajak Nyai Lindri menjadi istrinya, mulai dengan rayuan hingga cara kasar, namun Nyai Lindri tetap pada pendiriannya. Masena tidak tahu dengan jelas apa yang ayahnya perbuat, hingga Nyai Lindri memutuskan untuk bunuh diri. Di satu sisi, ia mengutuk perbuatan ayahnya. Di satu sisi, ia merasa harus menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Aku jadi ingat kisah tentang Wibisana. Dia memilih jalan yang berbeda dari saudaranya demi kebaikan. Ucapku mencoba menggambarkan apa yang Mas Sena perjuangkan saat ini. Terima kasih, Mas. Saya tersanjung. Jawabnya padaku. Nan, ceritanya piye toh? Kok aku gak ngerti? Cahyo bertanya. Aku pun tertawa dan mencoba menceritakan itu pada Cahyo, dibantu oleh Mas Sena yang lebih mengingat cerita itu lebih detail daripada aku. Hari mulai malam, kami sudah merasakan kedua dukun yang menjaga Pak Baskoro itu sudah bersiap dengan semua ilmunya. Kami pun berjaga-jaga menyambut kedatangan Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu. Mas Sena sudah memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah saat matahari terbenam hingga desa terasa begitu sepi. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar dentuman besar dari arah atap rumah. Sesuatu seperti beradu dengan pelindung yang dipasang oleh dukun itu. Mas, itu suara apa, Mas? Tanya Jatmiko yang penasaran. Dia mencoba untuk mencari tahu, tapi aku menahannya untuk berdiri. Mas Jatmiko, Mas Sena, mulai saat ini jangan keluar dari rumah dulu ya, sebelum saya izinkan. Memangnya itu apa, Mas Danan? Tanya Jatmiko lagi. Cahyo mengintip dari celah gorden dan bersiap untuk mengambil sarungnya. Banaspati, Mbah Jurip benar, bukan dukun sembarangan, ucap Cahyo. Kami pun memutuskan untuk keluar ruangan dari pintu depan. Terlihat sudah terbuka lebar dengan kedua dukun yang berdiri di sana. Pak Baskoro, jangan sekalipun keluar dari bangunan ini, ucap salah seorang dukun itu. Sayangnya ia sendiri sudah terlihat terluka, menahan serangan Banaspati yang menyerang rumah ini. Sesuai rencana awal, kami menunggu hingga pertarungan mereka selesai dulu, baru turun tangan. Aku memperhatikan dari sisi jendela. Mbah Jurip kini penampilannya sangat berbeda. Tubuhnya lebih gagah, seolah mendapat kekuatan yang baru. Baskoro, lebih baik kamu keluar. Dua dukun ini tidak akan mampu mengalahkanku, ucapnya sambil tertawa sombong. Ucapan Mbah Jurip itu benar. Itu dapat dipastikan dari kedua dukun yang tidak berani membalas ucapan Mbah Jurip. Kedua dukun itu membaca mantra dengan masing-masing keris di genggamannya. Dari keris itu terlihat bayangan sosok makhluk berwujud kucing besar berwarna hitam, dan makhluk bersayap menerjang ke arah Mbah Jurip. Mbah Jurip terlihat waspada. Ia juga mengeluarkan kerisnya, berusaha membaca dari mana makhluk kiriman kedua dukun itu akan datang. Dan tepat saat akan menyerangnya, sebuah libasan ekor ular besar mementalkan kedua makhluk itu. Tak cukup sampai di situ. Sosok ular itu tiba-tiba muncul di dekat makhluk andalan kedua dukun itu dan memakannya. Saat itu juga darah bermuncratan dari mulut kedua dukun yang melindungi Baskoro.
Kami bersiap keluar menghampiri kedua dukun itu dan menariknya masuk ke dalam. Mbah Jurib, sudah. Mengikuti sinden itu cuma akan membuatmu sengsara. Kembalilah, kami akan melindungimu. Dasar bocah, kalian tidak mengerti apa-apa. Kami sudah tahu. Kamu perkasa jadi pengikut sinden itu agar tidak dibunuh. Iya kan? Sudahlah Mbah, hentikan sebelum terlambat. Mbah Jurib malah tersenyum semakin lebar. Tidak ada penyesalan dalam keputusanku. Sinden itu memberikan semua yang aku inginkan, termasuk dia. Setelah ucapan Mbah Jurib, tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian sinden dengan dandanan yang menawan menghampiri Mbah Jurib. Parasnya terlihat begitu cantik bak bidadari. Hampir tidak ada cacat sedikit pun dari kecantikannya. Kulitnya putih menawan, semakin indah dipandang dengan kebaya hijaunya yang tembus pandang. Ia berjalan dengan anggun dan menggandeng Mbah Jurib seolah patuh melayani Mbah Jurib. Dek Lindri, itu kamu. Dari dalam rumah Pak Baskoro terkesima menatap sosok perempuan yang ia kira adalah seorang yang ia campakan hingga mengorbankan nyawanya. Wanita itu hanya menjawab dengan anggukan. Benar, itu Nyai Lindri. Ucap Jatmiko heran. Sepertinya ia juga terkesima dengan kecantikan wanita di hadapannya itu. Mbah Jurib tertawa dan memeluk Nyai Lindri dari belakang. Dengan menjadi pengikutnya, wanita cantik ini sekarang menjadi milikku. Ia sepenuhnya menuruti perintahku. Mbah Jurib dengan bangga memamerkan Nyai Lindri yang sangat patuh kepadanya. Di hadapan Baskoro yang terkesima dengan penampilan istrinya itu, Mbah Jurib merangkulkan kedua tangan di pinggang indah Nyai Lindri dan mengecup bibirnya. Aku melihat wajah Pak Baskoro mulai terbakar api cemburu. Tidak hanya itu, Mbah Jurib melepas kasutnya dan memberi isyarat ke Nyai Lindri. Tanpa ada bantahan, Nyai Lindri yang cantik bak bidadari itu segera berlutut dan mencium kaki Mbah Jurib. Dengan perempuan secantik dan sepatuh ini, kalian pasti tahu apa yang akan kami lakukan untuk menghabiskan malam ini. Hentikan, kembalikan istriku. Teriak Baskoro yang berlari keluar, tidak tahan dengan api cemburu setelah melihat kecantikan Nyai Lindri. Istri, goblok, kamu lupa atas apa yang kamu lakukan padanya. Ucap Mbah Jurib. Seketika aku mulai mengerti apa rencana Mbah Jurib. Pak Baskoro, jangan terpengaruh. Kembali ke dalam. Ucapku, namun sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Aku membacakan doa untuk menampakkan wujud asli dari makhluk yang menyerupai Nyai Lindri itu. Anehnya, itu tidak berhasil. Sebaliknya, Nyai Lindri malah menoleh ke arahku dengan senyuman yang manis. Danan, gagal. Cahyo bertanya. Aku mengangguk. Iya, apa mungkin dia beneran Nyai Lindri? Tidak mungkin, Nan. Tidak mungkin. Jawab Cahyo, tapi sepertinya ia juga terdengar ragu. Pak Baskoro yang telah diliputi rasa penyesalan terus memandangi Nyai Lindri. Dek, ini Mas Baskoro. Maafin Mas ya, kita pulang. Ucap Baskoro memohon. Jangan Pak Baskoro, dia bukan Nyai. Aku mencoba menghentikan Pak Baskoro, namun dia mendorongku mundur menjauh darinya. Mas berikan apa saja, Dek. Tapi Mas mohon, kembali sama Mas. Sepertinya Pak Baskoro sudah terbawa hawa nafsu atas kecantikan Nyai Lindri. Berani-beraninya kau. Sudah, Lindri, kita pergi. Aku ingin mendengar suara merdumu di atas ranjang yang terbaur bunga malam ini. Ucap Mbah Jurib, yang aku tahu tujuannya adalah membakar emosi Baskoro.
Seketika kekesalan Baskoro tidak tertahankan. Ia berlari menerjang Mbah Jurib. Aku mencoba menahannya, namun tiba-tiba ular peliharaan Mbah Jurib menghalangiku dan Cahyo. Saat semakin dekat dengan Mbah Jurib, tiba-tiba Nyai Lindri berbalik dan menatap wajah Baskoro. Saat itu juga Baskoro mematung menatap keindahan wajah seseorang yang pernah menjadi istrinya itu. Dek, aku mohon, kembali jadi istriku lagi. Agar apa? Agar kamu bisa menikmati tubuhku yang indah ini. Ucap Nyai Lindri sambil menurunkan tangannya dari dada hingga ke pinggang. Baskoro hanya menelan ludah melihat pemandangan memukau itu. Agar kamu bisa merasakan lembutnya kulit ini. Nyai Lindri mengusapkan tangannya ke pipi Baskoro dan mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan Baskoro. Dan agar kamu bisa menikmati merahnya bibir ini lagi. Terlihat Baskoro sudah tidak mampu menahan nafsunya dan mencoba memeluk Nyai Lindri. Namun Nyai Lindri mengelak dengan cepat tanpa sempat tersentuh oleh Baskoro. Kalau kamu jadi setan, mungkin aku baru mau mempertimbangkan permintaanmu. Sudah, Lindri. Jangan lama-lama. Kita lanjutkan permainan kita tadi siang. Ledek Mbah Jurib. Dengan beberapa serangan, Cahyo bisa mengalahkan dengan mudah ingon berwujud ular yang menghalangi kami, dan kami segera menghampiri Baskoro. Belum sempat kami sampai di sana, sekali lagi Nyai Lindri mendekat ke wajah Baskoro. Besok akan aku ceritakan apa saja yang sudah Mbah Jurib lakukan padaku. Wajah Baskoro merah padam, namun Mbah Jurib segera menarik paksa Nyai Lindri dan membacakan sebuah mantra. Seketika Banaspati yang sedari tadi melayang-layang di atas rumah itu mendekat dan jatuh di depan kami, menimbulkan sebuah ledakan. Beruntung kami berhasil menjaga jarak sehingga tidak ada luka yang berarti. Namun sosok Nyai Lindri dan Mbah Jurib menghilang dari hadapan kami. Kami mengawasi sekitar rumah setelah kejadian itu, tetapi tidak ada tanda-tanda Mbah Jurib akan kembali, sehingga kami memutuskan untuk masuk ke dalam untuk merawat luka-luka kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kalian bisa kan? Kalian bisa kan membantu mendapatkan Nyai Lindri lagi? Ucap Baskoro memohon kepada kami. Tidak bisa, Pak. Kami sendiri tidak yakin Nyai Lindri itu manusia atau setan. Tidak masalah. Saya berikan apapun. Jangan sampai Nyai Lindri dinodai dukun brengsek itu. Ucap Baskoro yang seperti kehilangan akal sehatnya. Aku dan Cahyo memutuskan untuk membiarkannya dulu hingga tenang sambil mencoba mengobati dua orang dukun yang terluka. Dek Lindri, jangan Dek. Dek Lindri. Berkali-kali Baskoro mengucap nama istrinya itu. Ia terus terlihat gelisah, bahkan hingga saat kami memutuskan untuk beristirahat. Kami pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari jalan keluar untuk memastikan siapa sosok wanita yang menyerupai Nyai Lindri itu. Aku tidak ingat berapa lama kami tertidur sampai akhirnya kami terbangun dengan suara seseorang yang menggedor kamar kami. Langit masih gelap, namun aku tahu sebentar lagi subuh akan datang. Seorang anggota pemain gamelan yang bertugas membersihkan pendopo pagi itu berteriak memanggil siapa saja yang bisa ia panggil. Dak 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 dak, dak 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 dak. Mas, Pak Baskoro, Mas, woi. Dak 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 dak, ucap orang itu sambil menggedor-gedor pintu. Kami yang terbangun dengan kegaduhan itu segera berlari ke kamar Pak Baskoro. Sesuatu yang tidak kami sangka terlihat di hadapan kami. Pak Baskoro terlihat tergantung di langit-langit dengan seutas tambang yang melilit di lehernya. Sebuah kertas tertinggal di dekatnya. Dek Lindri, membayangkan pun aku tidak sanggup bila mengetahui tubuhmu yang indah dinikmati dukun sialan itu. Sesuai ucapanku, kalau aku jadi setan,
kamu akan kembali padaku kan? Cahyo yang membaca sehelai surat itu merasa kesal dan melemparnya. Kami kalah di pertarungan ini. Ah, goblok. Ini orang pikirannya cuma perempuan, wae. Mau sekuat apapun kita, kalau yang kita jagain orang yang otaknya di selakangan ya begini, tetap juga nggak bakal bisa selamat. Cahyo terlihat emosi dan memukul dinding kayu di kamar itu. Sudah Jul, sudah. Dia sudah nggak ada, kita doakan aja dulu. Ucapku mencoba menenangkannya. Mas Sena dan anggota lainnya membantu menurunkan jasad Pak Baskoro dan merencanakan pemakaman yang layak untuknya. Belum sempat matahari terbit, tiba-tiba jendela kayu di ruangan itu terbanting dengan keras. Brak! Terdengar suara alunan suara sinden yang menyanyi di bawah gelapnya langit itu. Itu pemandangan yang mengerikan. Sinden berwajah mengerikan yang kami lihat di pendopo dekat desa Gendis, memimpin beberapa roh wanita dengan pandangan seperti sinden, namun sebagian sudah berkeriput dan tidak jarang wajahnya sudah menghitam seperti jasad yang sedang berjalan. Salah satu di antara mereka adalah Nyai Lindri yang datang ke tempat ini semalam. Ia berdiri di sebelah sinden yang memimpin itu. Mereka berdiri di sana dengan tersenyum, seolah merayakan kematian Baskoro. Duh, satu dendammu pada laki-laki biadab itu sudah terbalaskan. Kini kita tuntaskan dendam kita pada warga desamu. Ucap salah seorang sinden yang memimpin itu. Nyai Lindri sedikit menekukkan kakinya, menunduk memberi hormat pada sinden itu. Setelahnya mereka memalingkan badan dan pergi dari penglihatan kami. Mas Danan, bagaimana ini? Kami bisa mati. Kata Jatmiko ketakutan. Tenang Mas, kita cari cara untuk menghentikan sinden itu. Ucapku mencoba menenangkan Jatmiko. Tapi kita belum tahu caranya, Nan. Menangkal tembang sinden yang hampir membunuh kita kemarin. Tambah Cahyo yang juga terlihat khawatir. Mendengar perbincangan kami, Mas Sena mendekat. Mas Danan, Mas Cahyo, ada yang akan kami ceritakan. Ucap Mas Sena pada kami. Kami mengalihkan perhatiannya pada Mas Sena. Ia mengatakan, mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kami mengalahkan sinden itu. Keluarga kami memiliki pusaka yang mungkin bisa menahan tembang iblis sinden pengabdi setan itu. Kata Mas Sena kepadaku dan juga Cahyo. Dan cerita ini untuk sementara bersambung sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan tentunya sukses selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.